Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya lanjutkan hari Senin tanggal 22 Februari jam ke-3 dan jam ke-4 di kelas 11 Agama 2. Judulnya, babnya adalah pola hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa kata pola hidup sederhana kalau dilaksanakan oleh kaum duafa itu sangat mudah, ya kan? Sangat mudah. Contoh, ya. Contoh, pembelajaran diajak oleh gurunya, ayo pakai Zoom meeting. Langsung pusing 1000 keliling ya. Karena apa? Yang ada di bayangan anak itu adalah paket kuota. Berarti masuk dalam kategori kaum duafa. Akhirnya mikirnya, pola hidup sederhana gimana? Sudah tidak usah Zoom meeting, WA grup saja yang paketannya murah. Jadi hidup sederhana. Jadi kalau sudah Zoom meeting, ini paketannya berapa? Terus yang lain-lain yang kuota besar, itu sudah mikir. Maka hidup sederhana itu kalau dilaksanakan oleh kaum duafa sangat mudah. Kalau oleh orang kaya hidup sederhana sangat sulit. Itulah bab yang harus kita pelajari. Sekaligus kita harus tahu dasar-dasar hukumnya dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, silakan dibuka filenya yang sudah saya kirim berupa file Word ya. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Surat yang pertama adalah Al-Qasas. Surat ke-28 ayat 79 sampai 82. Kita baca bersama-sama karena kalian harus punya kompetensi mampu membaca dengan fasih dan tartil. Ikuti saya membaca perlahan-lahan. Dibuka? Buka HP-nya ya. Nah. Al-Qasas surat ke-28 ayat 79 sampai 82. Sudah siap? Ikuti saya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau pembukaannya begitu, maka nanti iramanya terus mengikuti. Saya buka dengan yang baru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا. Ayo. Saya ulang. Dibuka, makanya dibuka. Ini baca Quran, tidak ada teksnya, bingung kalian. Buka ya. Al-Qasas, saya ulang lagi ya. Al-Qasas ayat 7982. Yang sudah saya kasih filenya itulah. Filenya masih ada. Waduh, saya kirim ulang. Coba kirim ulang Rara. Filenya kirim ulang. Yang file yang saya kirim. Udah, itu yang baru dikirim tuh ya. Dengan dibuka. Sudah ya?
Sudah siap ya? Yang halangan gimana? Saya sementara pakai kaidah boleh. Karena apa? Ta'allum. Boleh karena ta'allum. Itu ikhtilaf lah, pakai ikhtilaf saya. Boleh baca ya. Tapi ta'allum, jangan niatkan baca Al-Qur'an, baca tulisan Arab. Kalau tidak yakin tidak usah baca, wes gitu aja wes ya. Kalau tidak yakin. Kalau tidak yakin tidak usah baca, pakai baca salat aja ya. Tapi kalau yakin, kalian baca bukan Al-Qur'an tapi tulisan Arab. Kalau tidak bisa menata niat gitu, tidak usah baca salawat aja. Saya ulang ya, siap? Robi siap? Wildan siap? Wah, kalau dua ini siap aman sudah ya. Sudah ya? Saya ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه
innahu la yuflihul kafirun. Sudah bisa ya? Begitu cara membaca. Kalau mau membaca tartil, maka dipotong-potong ayatnya. Tapi motongnya yang pas. Contoh, di sini ada ayat ini. Ayat ini, waika'anna, dibaca, dipotong, misalkan yaquluna wai, tidak boleh ya, karena jelas ini satu kata, maka harus dilanjut, wayaquluna waika'anna. Misalkan berhenti di sini gimana? Ya tidak pantas, karena ini satu kalimatnya itu mestinya waika'annallah. Ini ya waika'annallaha mestinya ya kayaknya ya. Waika'annallaha yabsutur rizqa. Misalkan dipotong, diwakafkan waika'annallah. Boleh. Tapi kalau diwakafkan waika'an, tidak boleh, karena menurut kaidah lughatul arabiyyah itu anna masuk dalam kategori amil nawasikh. Apa amil nawasikh? Itu mestinya harus terdiri dari satu kalimat. Anna itu satu amil, belum kalimatnya, kalamnya itu adalah harus susunan mubtada dan khabar. Yang pas mestinya waika'annallaha yabsutur rizqa. Misalkan dipotong di yabsut, boleh, karena sudah memenuhi. Dipotong waika'annallah, boleh, karena di situ sudah ada satu anna dan Allah, berarti kan diambil separuhnya ya Rabbi ya. Dari dua susunan kalimat yang pas diambil separuhnya, karena mau diwakafkan. Kenapa kok diwakafkan? Suaranya tidak kuat, nafasnya tidak kuat, diwakaf separuh. Kalau diwakaf utuh satu kalam, bagus ya. Kalau diwakaf pas yang dimaksud oleh Allah terkait dengan tafsir itu, malah itu yang masuk dalam kategori wakaf. Intinya dalam belajar membaca tartil, awalnya semaunya kalian dah. Awalnya ya mau diwakaf di mana semaunya. Yang penting harus bisa tartil. Begitu ya. Nanti tugas saya berikan kepada kalian pakai suara, rekam suara ya. Kirim ke saya ya. Rekam suara loh ya, kirim ke saya. Japri ya. Saya maunya itu di grup ya. Saya terawang dari online itu kayaknya ada yang tidak mau di grup ya. Tidak tahu kenapa tidak mau di grup ya. Jadi maunya Japri. Ya udah Japri aja, kirim saya Japri. Kalau tidak mau di grup Japri. Kalau Sahila mau di grup itu karena enak suaranya ya. Itu mau itu. Tapi kalau tidak enak itu nanti kedengaran temennya mungkin ya. Ya Japri. Ya, Japri. Yang jelas adalah tugasnya adalah membaca fasih dan tartil. Sudah, itulah ayat yang terkait dengan bab kita, yaitu apa? Pola hidup sederhana dan menyantuni kaum du'afa. Baik, kembali lagi kepada kompetensi berikutnya adalah mengartikan. Anak-anak mengartikan itu ada di sini, kompetensinya ada 3 ya. Mengartikan, ya, memaknai, menerjemahkan.
Sebelum menerjemahkan harus tahu arti kata dulu. Ini mufradat ini namanya. Dari mufradat untuk bisa mengartikan sesuai dengan makna dalam ayat itu memaknai. Ini namanya makna murad. Kalau dalam pesantren namanya makna murad. Jadi contoh ada apa? Kalamullah, gitu kan ya. Kalamullah. Itu kalau kalam mufradatnya, kosakatanya adalah bicara ya. Maka Robi kalam kepada wildan itu boleh. Boleh menggunakan kalam itu dengan apa? Tendensi mufradat boleh. Robi kalam dengan wildan boleh. Yang tidak boleh wildan kalam dengan zia tidak boleh. Enggak ya. Ya guyon aja ya. Saya di awal-awal itu saya mau pusing saya ini apa ini. Wes itu masih daring tidak apa-apa. Saya loskan tidak apa. Sekarang sudah mulai ditata lagi karakternya ya. Itu kalam mufradat boleh. Tapi kalau kalam dalam ilmu tauhid tidak boleh. Yang boleh kalam itu adalah Allah. Makanya kalamullah. Nah itu. Itu berarti kalam itu maknanya adalah Bagaimana Nabi? Apakah boleh kalam Nabi dalam masalah tauhid? Tak bisa. Kalau Nabi itu adalah qaulun Nabi, bukan kalamun Nabi. Qaulun Nabi, maknal hadis, qaulun Nabi, fi'lun Nabi, takrirun Nabi. Itu hadis itu. Tak ada makna hadis, kalamun Nabi, fi'lun Nabi, terus takrirun Nabi. Jadi kalam dalam tauhid khusus untuk firman Allah. Kalau Nabi, qaulun Nabi, al-qaul itu sabda Nabi. Dalam redaksi bahasa Indonesia, kalau Allah itu berbicara namanya firman. Kalau Nabi sabda, kalau Rabbi berkata. Tidak boleh Rabbi sabda, tidak boleh. Iya, tidak boleh. Itu ya. Jadi mufradat memaknai baru terjemah. Kalau terjemah itu digabungkan. Ayat digabungkan. Terjemah itu. Sekarang kita pelajari mufradatnya. Hadzin. Ayo hadzin. Ayo ditiru. Hadzin. Hadzin. Ya. Za apa zat? Za apa zat? Keliru. Za apa zat? Zat apa do? Saya ulang. Zat apa do? Do apa zat? Bingung wes. Dot apa zo? Zo apa dot? Do apa zat? Yang mana yang betul? Rapi coba Rapi ya, Rapi dulu. Rapi. Do apa zat? Do ya. Nah itu. Silakan pada kesalahannya ya. Yang betul adalah dot baru zo. Ini zo bukan dot. Hadzin. Bukan hadzin. Ya Fi ya. Bukan dha Fi. Bukan dha. 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 Kalau yang begini kayak sin, kayak shad ada titiknya itu namanya dot. Nah, sin, shad ada titiknya itu namanya dot. 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 Dot sih. Bukan dha, bukan dha. Dot. Kalau yang gini ya, gini ada garis alifnya ya. Itu namanya dha. Ya, sebelum dha itu namanya po. Nah, gitu. Kalau shad baru dot. Shad dot. Po
Dha. Yang ini itu adalah dha hadzin. Keberuntungan. Dihafalkan ya. Saya dulu ngapalkannya gitu. Saya ngapalkan Alfiyah 1000 bait ya. Dulu itu. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyana lan nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asa'in Allah fi alfi ya maqasidun nahwi biha mahwiyah sampai 1000 bi. Qala Muhammadun huwa ibnu itu satu baris syair itu 1000 itu. 1000 itu menghafalkan. Kalian harus bisa menghafalkan ayat sama menghafalkan mufradat berikutnya. Jadi hadzin keberuntungan. Diulang-ulang, saya dulu gitu. Qala Muhammadan huwa ibnu Maliki, masih tidak hafal, saya ulang. Qala Muhammadan huwa ibnu Maliki, qala Muhammadan huwa ibnu Maliki, qala Muhammadan sampai mimiren ini. Jadi saya tidur terus wala Muhammadan sampai gitu. Jadi kalau sudah lidah, mulut dan lidah itu sudah lanyah ya, itu wis hafal wis wala. Apalagi menyambung itu sulit. Menyambung ya. Wala Muhammadan huwa ibnu Maliki Ahmadu. Coba. Wala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Oh itu angel wis. Ahmadu Rabbillaha khaira maliki. Wah angel itu. Tapi kalau sudah qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillaha khaira maliki qalamu diulang 10 kali sih. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Lanjut sebentar ya. Yulaqqaha. Ayo, yulaqqaha. Diperoleh pahala itu. Itu cara mengetahui arti. Kenapa kok diperoleh? Yulaqqa itu adalah sigotnya. Ini harus dalam mengetahui arti ini ya. Itu memang harus memiliki kompetensi tambahan, namanya apa? Namanya adalah harus paham kaidah al-lughal arabiyyah, tata bahasa Arab. Yulaqqa itu sigotnya sigot fi'lun ma'lum apa fi'lun majhul. Nah, yang mondok sahilawes. Ayo, yulaqqa itu sigotnya fi'lun majhul apa fi'lun maklum. Wes kalau ndak saya ulang. Sigotnya itu sigot fi'lun fa'il apa fi'lun maf'ul. Maf'ul. Nah, berarti yang majhul ndak tahu ya. Nah, itu istilah lain majhul maf'ul. Kalau maklum fa'il. Sudah ya. Maka kalau majhul itu dalam bahasa Indonesia menjadi di. Pasif voice ya. Di. Kalau maklum itu aktif voice me. Nah, gitu. Maka kenapa diartikan diperoleh? Karena sigotnya majhul atau maf'ul, diperoleh. Maka kalau mau cari di kamus, kalian jangan cari yulaqqa, enggak ketemu di kamus. Carilah laqqa, fi'lun madhi. Paham ya? Di kamus enggak ada yulaqqa, enggak ketemu. Baru kalau cari laqqanya, baru dicari yulaqqa ketemu nanti. Oh, ini kalau yulaqqa itu berarti diperoleh. Itu. Ya kalau enggak tahu ilmu kaidah al-lughal arabiyyah, dihafalkan saja, caranya gampang, enggak usah pusing-pusing sudah. Masih cari kamus ya. Dihafal, wes beres, terima jadi, ready ya. Hadzin keberuntungan, yulaqqaha
diperoleh pahala itu. Gitu ya. Terus khasafna, kami benamkanlah. Yabsutu, melapangkan. Yaqdiru, menyempitkan. Manna, melimpahkan karunia. Ya. Ini sementara masih pelan-pelan ya, karena masih adaptasi kan ya. Adaptasi, nanti kalau saya cepatkan bingung ya. Nah. Terus terakhir untuk tafsir ya, untuk memaknai isi kandungan saya menggunakan tafsir Jalalain nanti ya. Jadi saya tampilkan daftar Jalalain, asal ini kena loh ya. Kalau enggak kena kalian enggak tahu ketika PTM. Taunya di link YouTube nanti. Jadi saya tafsir pakai tafsir Jalalain. Di tafsir Jalalain saya maknai Jawa loh ya. Tapi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalian referensinya apa? Pembandingnya apa? Yang saya share di situ ada tafsirnya ya. Kalian baca dulu, nanti bisa diperbandingkan. Boleh tanya jawab seketika boleh. Khususnya mondok-mondok ya, yang mondok-mondok itu tanya sudah ya. Tapi mondoknya harus greget ya. Ini mau apa? Mau fahim ya, mau fahmi.